Surat Al-Buruj, surat ke-85, ayatnya ada 22 ayat. Al-Buruj, surat 85, ayatnya ada 22 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh Allah dengan izinnya, ridhonya dan rahmatnya. Semoga majlis terhormat ini, majlis thalabul ilmi ini, melalui sabarnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita baca terlebih dahulu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf, mudah-mudahan Allah berikan 10 kebaikan. Taib, kita baca ayat 1 sampai ayat terakhir 22. Kemudian kita menikmati terjemah secara harfiah per kata dan secara globalnya. Baru nanti kita nikmati bersama tafsir hak ilmu dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq.
Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang. Was-samai, demi langit, dzatil buruji, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, demi hari, al mau'udi, yang dijanjikan. Wasyahidi, wasyahidin, demi yang menyaksikan. Wa mashhudin, dan yang disaksikan. Qutila, celakalah, binasalah. Siapa? Ashabul ukhdudi, orang-orang yang membuat parit. An-nari, yang berapi. Dzatil waqudi, yang memiliki kayu bakar. Idhum, ingatlah ketika mereka, alaiha, di sekitar, tapi di sini disebutkan ala, ya, maksudnya di sekitar. Haula, itu ala di sini haula, di sekitar, hanya kembali kepada nar, ya, kata ganti orang ketiga tunggal muannats. Idhum, ingatlah ketika mereka, alaiha, di sekitar api, qu'udun, duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, terhadap apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikan. Wa ma naqamu, dan tidaklah naqamu, karena di sini ada ma bla 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 illa, itu maknya di situ ma nafi. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka mengintimidasi, menyiksa, minhum, di antara mereka orang-orang mukmin, illa, kecuali, ayyu'minu, karena mereka orang-orang mukmin itu beriman. Di situ menggunakan fi'il mudhari, continuous tense. Dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang mukmin, illa ayyu'minu, kecuali karena mereka orang-orang mukmin itu terus mempertahankan iman. Iman kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Allah yang mana? Al-Azizi, yang maha perkasa. Al-Hamidi, maha terpuji. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, Al-Hamid itu? Dijelaskan lagi pada ayat 9-nya. Alladzi, yaitu zat yang lahu, kepadanya, kepada Allah.
ya. Memiliki apa? Mulkus samawati, ya. Lahu baginya, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit yang banyak, yang merajai, menguasai langit yang banyak. Langit ada berapa lapis? Sab'a samawat, ya, ada 7 lapis langit. Wal ardi, dan yang merajai, menguasai bumi. Wallahu, adapun Allah, wawunya waw ibtida, maka diterjemahkan adapun. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, yang telah memfitnah, menimpakan ujian, cobaan, menimpakan musibah, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan, thumma, kemudian, fa itu kemudian, thumma juga kemudian. Cuma bedanya kalau fa itu dalam waktu dekat, litartib wa tarakhi. Tapi kalau thumma juga artinya kemudian, tapi dalam jeda waktu yang panjang, ya, tidak langsung. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan ujian, musibah, fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan orang-orang mukmin perempuan, orang-orang beriman perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannama, siksaan neraka jahanam, walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, siksaan yang membakar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal. Beramal apa? As-solihati, banyak amal solih. Karena as-solih satu, as-solihat jamak, ya. Lahum, bagi mereka apa? Jannatun, surga, kebun, makna secara bahasanya, ya. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Nanti ada dalam tafsirnya 4 sungai. Sungai apa saja? Sabar, nanti tafsirnya ada, ya. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, kemenangan, kesuksesan, al-kabiru, yang sangat besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Rabbmu, adab Rabbmu, lasyadidun, itu benar-benar sangat keras. Inna takkid, lasyadid, lamnya juga lam taukid. Syadid ini adalah sifat bagi batsya rabbika. Jadi terkumpul banyak stressing makna untuk menghilangkan keraguan. Sungguh tidak diragukan lagi, siksaan adab Rabbmu itu sangat keras. Jangan macam-macam, ya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia di sini Allah Subhanahu wa taala, yubdi'u, zat yang memulai penciptaan makhluk, wa yu'idu, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan, menghidupkan kembali. Wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-Ghafur, zat yang maha pengampun, ya. Ini sigot muntahal jumu, jadi sangat, ya, maha. Al-Wadud, yang penuh cinta kasih. Dzul arsy, yang memiliki arsy. Al-Majidu, yang maha mulia. Fa'alun, itu wajan fa'alun, ya. Kalau fa'ilun, berbuat, ya, fa'il. Tapi kalau fa'alun, maha berbuat. Naimun, tidur. Nawamun, jago molor. Nah, itu dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Nah, itulah, ya. Makanya bahasa Al-Quran itu kullu kalimatin fil Quran laha makna khos. Nah, itu ilmu, salah satu ilmu tadabbur Quran, ya.
Setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna khusus. Makanya kalau ketika baca Quran dilihat ini apakah ada penekanan makna atau tidak, atau ini mengikuti wazan fa'ilun atau fa'alun, ya berbeda. Ya. Qari'un, orang yang membaca. Tapi kalau qarra'un berbeda. Ya. Fa'ilun, fa'alun, naimun, tidur. Tapi kalau nawamun, dikit-dikit tidur. Nah, lain ya, jadi jago molor ya, berbeda. Akilun, wajar, dia orang yang makan sehari 3 kali. Kalau banyak makan gimana bahasa Arabnya? Akalun, ya. Apa artinya? Jago makan, ya. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Berarti harus diruqyah, nggak umum. Ya. Fa'alun, dialah Allah yang maha berbuat. Berbuat apa? 5. Berbuat apa saja, maknya maksai. Yuridu, yang dia kehendaki. Ya. Karena la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Ya. Apapun yang diperbuat oleh Allah itu tidak akan ada yang mampu untuk mempertanyakan. Wahum yus'alun, justru perbuatan manusia itulah yang akan dipertanyakan. Hal ata, apakah telah datang kepadamu Muhammad apa hadithul junudi, kisah tentang bala tentara. Bala tentara yang mana? Fir'auna, yaitu Fir'aun, wa Samuda, dan Samud. Balil ladina, bahkan orang-orang kafaru yang ingkar, yang kafir, yang ingkar, fi takdzibin, itu berada pada kebiasaan mendustakan, ya. Karena di situ pakai kalimat isim bukan kalimat fiil, menunjukkan isim itu litsubut wal fi'lu yataghayyar, ya. Kalau kata kerja itu bisa berubah-ubah karakternya, tapi kalau kalimat isim itu subut, menetap. Artinya memang orang-orang kafir itu dalam mendustakan wahyu Allah fi takdzib, benar-benar tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, memang mendustakan terus. Begitulah kalimat isim, ya, tidak pernah berubah. Jadi sudah gurat batu kata orang Sunda, nggak bisa. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan ataupun tidak sama saja, tidak pernah berubah. Itu namanya takdzib, pakai kalimat isim. Wallahu, adapun Allah, miwaraihim, ya, di sekitar mereka, muhitun, Allah punya sifat mengepung, ya, sehingga tidak bisa lolos dari penjagaan, dari reksa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa, bahkan huwa di sini kembali kepada wahyu, ya. Bahkan huwa, wahyu Allah, Qur'anun, adalah bacaan, majidun, yang sangat mulia. Al-Qur'an di mana itu adanya? Fi lauhim mahfuz. Itu berada di lauh, tempat yang tinggi di sana, mahfudin, yang terjaga. Namanya Lauhul Mahfud. Nanti ada definisi tentang Lauhul Mahfud kalau sudah sampai pada ayat itu, ya, tafsir dan tadaburnya. Taib. Jemaah rahimakumullah, ini surat Al-Buruj memang sangat unik, ya, karena ada kisah panjang. Saya akan bacakan kisah panjangnya, ya, karena berkaitan dengan hadis, dan di sini dicantumkan oleh Ibnu Katsir sangat panjang sekali. Tapi di dalamnya mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat besar, ya. Karena apa? Nanti akan terlihat, ya. Kalau kita lihat berita itu ada ashabul jannah wa ashabun nar. Selalu saja ada 2 jalan, ya, dalam kehidupan ini, dan ini sunatullah, ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai datangnya hari kiamat, tidak pernah ada golongan yang ketiga. Kecuali golongan ketiga itu
dia akan masuk pada golongan yang kedua. Tidak pernah ada golongan ketiga. Karena di sana ada jalan kebenaran yang endingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah masukkan jannah. Yang kedua, ada golongan ya jalan orang-orang yang menempuh kebatilan, yang endingnya adalah murka Allah dan nerakanya. Tidak pernah ada jalan yang ketiga. Makanya kalau ahli politik ya itu mengatakan with us or with terrorism. Ketika diangkat berita ya digoreng berita tentang teroris ya. Apakah bersama kami atau bersama mereka para teroris ya. Dalam tanda kutip siapa sesungguhnya teroris dan siapa sesungguhnya kita gitu ya. Itu maksudnya mau menempuh jalan orang-orang yang keliru atau mau menempuh jalan orang-orang yang benar ya. Makanya ada ashabul yamin, ada ashabus simal ya. Wahadainahun najdain kata Allah. Kami sudah memberikan dua pilihan, jalan yang benar atau jalan yang batil. Nah, makanya disinilah pentingnya kita mempelajari bahasa Al-Quran. Sekali lagi saya sering mengulang-ulang. Bahasa Al-Quran ini adalah al-lughah al-arabiyah al-i'jaziyah wal-lughah al-balaghiyah. Bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah mereka ratusan tahun bahkan ribuan tahun orang-orang Arab tuh ngobrol pakai bahasa Arab, tapi itu bahasa Arab yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk, sehingga sama saja hinanya antara orang yang punya uang dengan orang yang banyak hartanya, antara orang biasa rakyat jelata dengan para penguasa. Selama mereka ngobrolnya pakai bahasa makhluk dengan makhluk ya sama saja, itulah makhluk, nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau datang Al-Quran, kita pelajari Al-Quran itu bahasa yang bisa menghubungkan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Sehingga ketika dipelajari, kemudian dia nikmati bahasa itu, sampai kemudian dia amalkan, bahkan dijadikan pedoman dalam kehidupan, itulah Al-Quran yang bisa menghantarkan derajat seseorang itu tinggi di sisi Allah SWT. Kalau seseorang itu sudah memiliki derajat spesial di sisi Allah, manusia sebanyak apapun hartanya, manusia setinggi apapun derajatnya, itu dianggap biasa saja ya. Karena apa? Orang kalau sudah punya hubungan khusus dengan Allah SWT, manusia itu menjadi rendah saja ya. Sabbihisma rabbikal a'la, itulah Al-Quran ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin ya. Sungguh Allah SWT mengangkat derajat siapapun manusia, kaum itu dengan perantaraan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan siapapun kaum karena perantaraan Al-Quran. Al-Quran dibaca, dipelajari, dihayati, dijadikan pedoman, dia akan meningkat derajatnya, mulia. Tapi kalau Al-Quran dibelakangi, bahkan dijauhi, apalagi sampai dijadikan pedoman jauh sekali, tidak, maka orang itu akan menjadi manusia yang rendah. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, kenapa orang-orang Arab itu menjadi tinggi derajatnya? Karena setelah mengenal bahasa Al-Quran. Itulah bahasa i'jaziyah, bahasa Al-Quran, bahasa balaghiyah. Satu kata tapi mengandung makna tarbiyah yang mendalam untuk kehidupan manusia. Namanya mukjizat. Wong tidak ngerti artinya saja baru baca, ujug-ujug curucud nangis gitu. Kenapa gitu ya? Karena di situ ada kalimat mukjizat. Apalagi kalau dipelajari bahasanya itu bertambah terharu ya. Dinikmati tadaburnya, bertambah terasa dalamnya kecintaan, mahabbah kepada Allah. Dipelajari lagi tafsirnya, bertambah terasa kuatnya hubungan kita dengan Allah. Itulah bahasa al-lughah al-arabiyah al-i'jaziyah. Taib. Nah, di sini ada kisah yang sangat indah sekali ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Yang sebelumnya ada satu kelompok ya yang mereka mengusung kebatilan, dan di sebelahnya ada beberapa segelintir orang yang mereka ini mengusung kebenaran
Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Seorang raja di Yaman, orang Najran, ya, itu memiliki kekuasaan. Bahkan titik sentral di Yaman ketika itu tidak ada yang ditakuti. Bahasa lainnya Fir'aun pada masa itu, ya. Itu ditakuti luar biasa kebijakannya, statementnya, sehingga siapa saja yang menyalahi keputusannya itu di antara 3 mendapatkan efek, ya. Dan ini sudah sunatullah, Pak, dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti datangnya hari kiamat, ya. Cuma yang beda itu adalah pelakunya, ya, orangnya. Karena ada pergeseran waktu, pergeseran zaman, manusianya yang dulu tidak ada, tapi sekarang berbeda. Cuma jalannya itu saja, ya. Skenarionya itu saja, gitu. Tidak ada perbedaan. Cuma yang membedakan adalah pelakunya, ya. Makanya Allah membahasakannya, nanti kita dapatkan istilah ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, bukan. Itu Fir'aun ini adalah sebuah nama, istilah yang Allah sematkan bagi siapa saja orang, dimanapun, kapanpun, zamannya meskipun berbeda, namanya Fir'aun. Istilah yang Allah sematkan bagi siapa saja orang yang memposisikan dirinya, memposisikan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya Fir'aun, ya. Diktator, punya kekuasaan, punya wilayah, punya teritorial, setiap kebijakannya itu harus ditaati. Itu namanya Fir'aun. Makanya nanti ada Fir'aun pada masanya Musa, ada Fir'aun pada zamannya Nabi Isa, ada Fir'aun pada zamannya Nabi Muhammad SAW, ada Fir'aun nanti pada masa-masa selanjutnya, mungkin ada Fir'aun pada masa Orde Baru, Orde Lama, nanti sampai Fir'aun yang sangat dahsyat, ya, yaitu Dajjal. Ya. Itu Fir'aun itu istilah-istilah saja, ya. Bahkan mungkin ada Fir'aun kecil, ya. Suami yang diktator itu Fir'aun dalam keluarganya, ya. Pak RT yang diktator itu Fir'aun di wilayah ke-RT-annya. Ada Pak RT di sini? Ada. Ada Fir'aun di wilayah RW yang diktator itu Fir'aun, ya. RW-nya, ya. Kades di wilayahnya kalau itu diktator memposisikan dirinya, pokoknya kebijakan saya kebijakan yang paling benar. Siapapun yang tidak ikut dengan kebijakan saya itu juga Fir'aun, ya, sesuai dengan levelnya, ya. Bahkan di kelas juga kalau ada ketua kelas yang diktator itu juga Fir'aun di kelasnya, ya. Jadi istilah saja Fir'aun itu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka mau mengikuti Musa atau mau mengikuti Fir'aun, mau mengikuti Nabi Muhammad atau Fir'aun yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jangan salah dalam memilih ikutan, ya. Kalau salah ayuhal ikhwah, coba, ya, dilihat dalam surat 40, surat Ghafir apa surat Al-Mu'min itu? Ayo, mana yang benar? Ghafir sini, sana Al-Mu'min, ya. Pak Erwin, Ghafir ya? Atau apa? Nah, tong pas ya. Mukmin sama Ghafir sama saja. Surat 40 coba kita lihat, ya. Saya awali itu dulu mukadimahnya supaya tidak salah dalam memilih ikutan, ya. Kalau salah memilih ikutan berarti tidak ada pilihan yang ketiga antara mengikuti pengusung kebenaran atau pengusung kebatilan Fir'aun tadi. Tapi Pak RT, tapi Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, ya. Itu kalau jadi RT, RW, jadi Kades, jadi Camat dan ke atasnya, itu orientasinya akhirat, itu peluang pahalanya besar. Tapi kalau salah saja kebijakannya, menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya, itu sudah jadi Fir'aun, ya. Ngeri. Sudah ketemu surat 40 ayatnya, ayat yang ke-46, 47, 48. Kita lihat. Ini dalil agar kita tidak keliru dalam memilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nar, neraka.
yu'raduna diperlihatkan, yu'raduna 'alaiha diperlihatkan, dinampakkan kepada mereka. Kapan? Gudu wa asyiyya, pagi dan petang. Perlihatkan di kuburan pagi dan petang ini ya, gebek deui, ngajerit deui, neraka itu dilihat. Wa yauma taqumus saatu, dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari ketika kiamat itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, adkhilu, sampaikanlah oleh malaikat, adkhilu, masuklah kalian semua. Siapa? Ala Fir'auna, wahai keluarga Fir'aun. Sekali lagi, Fir'aun itu sebuah istilah, bukan nama seseorang. Ya. Keluarga di situ bukan karena nasab, ya. Bukan karena biologis, tapi karena ideologis. Bukan karena hubungan nasab, tapi hubungan ideologi, keyakinan. Ya. Nah, ala Fir'aun, masuklah kata malaikat, wahai siapa saja yang mengikuti jejak langkah, pola pikir, pola rasa, irodah dan tasawurnya Fir'aun, ideologinya Fir'aun, nah, itu namanya keluarga Fir'aun. Siapa saja orang yang mengikuti pola pikir, pola rasanya Fir'aun, ideologi Fir'aun, masuklah kalian semuanya wahai para pengikut Fir'aun. Dari setiap masa ke masa, siapa saja. Asyaddal adabi, kepada adab yang sangat dahsyat. Asyadda itu ismu tafdil, af'al, kepada siksaan yang sangat keras, masuklah kalian. Nah, kemudian dikisahkan pada ayat 47-nya. Alat, hati-hati jangan keliru ya, mengikuti ikutan. Wa id yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika di dalam neraka, penduduk neraka itu yatahajjuna, saling berbantah-bantahan, adu hujjah. Antara siapa? Antara pengikut dengan yang diikuti, ya. Antara rakyat dengan pemimpinnya, ya. Atau bisa saja siapa saja sesuai dengan levelnya, antara yang mengikuti dengan yang diikuti, ya. Antara yang mengikuti dengan yang punya kedudukan. Fayaqulu du'afa, bahasanya yang mengikuti ini du'afa, orang yang lemah, ya. Berkatalah orang-orang yang lemah, rakyatnya, pengikutnya. Kepada siapa? Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang punya sifat-sifat kediktatoran seperti Fir'aun. Disebut istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri. Apa yang dikatakan oleh para pengikutnya, orang-orang yang lemah, para rakyatnya itu? Inna, sesungguhnya kami, kunna, keadaan kami dahulu, lakum, kepada kalian wahai para pemimpin, para orang-orang yang diikuti, para Fir'aun, kami dahulu itu tabaan, mengikuti kalian. Kata kalian halal, kami katakan halal, meskipun kami tahu itu haram, tapi dalam tekanan ya sudah, kami terpaksa mengatakan halal. Kalian katakan haram, kami juga katakan haram, karena takut ancaman, ya. Padahal kami tahu itu halal. Pokoknya kebijakan kalian, baik buruknya, kami hanya mengikuti saja. Sumuhun da, pokoknya mah tunggul di ranut, catang di rumput. Tidak ada istilah halal haram. Pokoknya wis pokoke warek ngono wae. Fahal antum mughnuna anna nasiba minan nar, coba merengek-rengek. Wahai orang-orang yang diikuti para pemimpin Fir'aun, kami dengarkanlah, ya, kata para pengikutnya yang lemah. Fahal antum mughnuna anna nasiba minan nar, bisakah kalian itu mengambil sebagian kecil saja siksaan neraka yang Allah timpakan kepada kami? Kami ini terasa panas, siksaan tidak enak, ngeri. Bolehkah, bisakah kalian mengambil sebagian siksaan yang Allah timpakan kepada kami ini di neraka ini? Karena dulu hanya ikut-ikutan saja, ya, kami nggak tahu apa-apa, pokoknya subuhun daun. Nah, ayat 48-nya lihat, sudah wilayahnya sudah berbeda, bukan di dunia lagi, nggak bisa menuntut, sudah di akhirat itu, ya. Mereka nggak tanggung jawab yang diikuti. Qolalladzina istakbaru, berkatalah para pembesar-pembesar kaum itu,
ya, yang menyombongkan diri. Para Fir'aun itu yang diikuti. Apa kata mereka? Inna, sesungguhnya kami, kullun, semuanya kami, antara aku dengan kalian, antara yang diikuti dengan yang mengikuti, kami semuanya sudah ditakdirkan fiha, ada dalam neraka. Bersabar saja. Di neraka suruh ya. Fama asbarahum 'alan nar, kan dalam ayat yang lain begitu. Begitu sabarnya mereka di dalam neraka. Kalau dibahasakan tuh begini, sudahlah, tidak usah nuntut-nuntut, wong kami yang diikuti dengan kalian yang mengikuti sama-sama takdirnya sudah dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di antara para hambanya. Ada yang ditakdirkan masuk neraka, ada yang ditakdirkan masuk surga. Loh, kita ini sudah ditakdirkan masuk neraka, sudah, nikmati, kita bareng-bareng nikmati neraka ini, ya. Jadi mereka tidak tanggung jawab, nggak bisa apa-apa. Wa qala alladziina fin nari, dan berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka itu kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada para malaikat yang menjaga neraka jahanam. Nah, dilihat ya, hinanya orang masuk neraka dan pedihnya siksaan dalam neraka. Dibatasi betul. Terlihat ya. Ud'u rabbakum, penghuni neraka itu bilang kepada malaikat, enggak bisa langsung ngomong kepada Allah. Hina itu. Tapi lewat para malaikat penjaga neraka. Ud'u rabbakum, wahai para malaikat, cobalah kamu doa kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya, sampaikanlah kepada Rabbmu. Apa? Yukhaffif anna kalimat. Bukan yudhib, melepaskan seluruh siksaan, tapi cobalah kamu malaikat sampaikan kepada Rabbmu ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu meringankan siksaan ya. Kalimatnya meringankan dari kami yaumam minal adab, satu hari saja dari siksaan, satu hari saja. Padahal satu hari di dunia ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi berhari-hari bahkan abadah ya. Nah, itu keadaan orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti. Kalau kita salah dalam mengambil keputusan siapa yang diikuti, baru karena tekil kayak di akhirat ngeri ya. Nah, jamaah rahimahullah, padahal tidak ada yang ketiga. Kisah yang akan saya bacakan, riwayat yang sangat panjang itu, gambaran antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, dan orang yang mengusung kebatilan dengan orang yang mengusung kebenaran. Itu terlihat jelas, nggak ada pihak yang ketiga lagi, golongan yang ketiga tidak. Nah, makanya jangan salah dalam mengikuti, apakah golongan yang benar tapi pahit atau golongan yang batil ya. Di situ bumbunya banyak ya. Apalagi hari ini tidak ada makan siang gratis. Hati-hati, kulutnya itu kuat ya. Kulutnya kuat ini ya. Karena satu ketika pembesar kaum ya, dari kalangan sahabat, komandan besar Ubadah bin Somit, beliau kan hasil tarbiyah Al-Quran, langsung guru besarnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kajian itu ilmiah Pak Bu ya, itu dilihat dari dua ya. Apa itu? Referensinya jelas dan sumber ya, sumber pedomannya juga jelas. Jadi satu, apa referensinya? Al-Quran sudah jelas ya. Kemudian sumbernya apa? Pelakunya. Nah, itulah para sahabat ya. Jadi kita tidak ragu, Al-Quran, siapa pelakunya? Para sahabat. Sudah ya, tenang. Ubadah bin Somit ini jelas hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Al-Quran yang terjaga ya. Jailun Quranun Farid, generasi Quran yang penuh. Badannya saja di dunia, tapi hati dan pikirannya sudah di akhirat. Beliau dengan bala tentaranya masuk ke wilayah yang itu masih dikuasai oleh Romawi ketika itu. Ada namanya Gubernur Muqawqis namanya.
orang kafir kan, ketika melihat gagahnya Ubadah bin Samit dengan bala tentaranya, wah ini hasil tarbiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sorot matanya tajam karena tadi orientasinya akhirat dalam berislam, bukan orientasinya dunia, sehingga tidak bisa dibeli dengan serpihan dunia. Enggak, keliru. Itu saking takutnya Muqawqis itu membukakan sekantong uang dinar. Dinar itu emas apa perak? Hah? Emas apa perak? Jangan ragu, emas perak apa ya? Jangan ragu, harus yakin, nanti salah lagi ya dalam mengikuti ikutan. Ya. Dinar itu kan dinun wa narun, dua kata yang disatukan. Kalau kita memegang harta tapi kita punya ilmu agama, orientasinya akhirat, dinun jadi agama, jadi peluang mendapatkan pahala rahmat Allah. Tapi kalau kita salah ya, dalam memegang harta ini orientasinya dunia, narun jadi neraka. Dinun wa narun itu emas, dinar. Itu dibukakan sekantong uang dinar, sekantong uang dinar banyak. Maksudnya apa? Mau dibeli ini Ubadah bin Samit supaya pelo berbicara perjuangan akhiratnya. Ya, kata Muqawqis, silakan, ini dinar. Itu matanya tetap putih, nggak pernah kuning. Ya, lihat dinar, sekantong uang dinar. Ya. Apa kata Ubadah bin Samit? Turun dari kudanya dengan gagah. Tadi hati dan pikirannya sudah tidak, badannya ikut hati dan pikiran. Kata Ubadah bin Samit, wallahi inna khurujal alim laqati a'dain wa laysa lid dunya yusibuha walakin li ja'li kalimatillahi hiyal ulya. Wallahi in kana ma'ahu dirhamun lakafahu wa in kana ma'ahu qintar min dhahabin laqtasarahu wa nafaqabatin fi sabilillah. Wah, gagah itu ya. Gagah sekali ya. Enggak dibeli ya. Kalau orang yang lemah ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia keliru dalam memilih, keliru ya. Bisa saja mata yang putih ini bisa menjadi kuning ketika melihat uang dinar ya. Bilang halal saja tidak jelas, seperti tadi ditanya dinar itu kepingan perak apa emas? Perak apa emas? Ya perak apa emas? Ya tidak jelas. Harus jelas halal halal, haram haram. Madrasatun tuh madrasatun, jangan jadi madrasah. Harus jelas. Kata Ubadah bin Samit, oh maaf Muqawqis, sungguh kami dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komandan kami. Keluarnya orang Islam dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu bukan untuk serpihan dunia ini, kami tidak bisa dibeli. Demi Allah, keluarnya kami itu dididik oleh Rasulullah SAW untuk menawarkan Islam, lija'li kalimatillahi hiyal ulia, untuk menegakkan supaya kalimat takwa, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tegak di mana kami berbicara. Ya. Maka ini uang dinar, sekantong dinar ini kamu harus tahu. Seandainya prajurit kami yang paling belakang sana, yang tidak familiar, tidak terkenal, itu kalau dikasih 1 dinar saja sudah cukup untuk kehidupannya, nggak butuh yang lain. Kalau dia punya 1 dinar sudah cukup untuk kehidupannya. Bahkan kalau seandainya prajurit kami yang paling belakang, yang tidak familiar itu punya sekantong uang dinar seperti yang kamu tawarkan, dia akan mengambil 1 saja ya untuk kebutuhan dirinya, sisanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya punya 1 kantong dinar. Jadi kalau kepingannya di dalam ada 1000, dia ambil 1 saja untuk kebutuhan dirinya. Karena di dunia itu hanya menyambung hidup saja. Sedangkan sisanya yang banyak itu dia akan menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kalimat Allah ini tegak. Gak bisa dibeli. Kami di sini akan menawarkan aslim taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, maaf, kami punya pedang, kamu juga punya pedang. Yuk, kita perlihatkan kesatria kita. Ya, begitu gagahnya umat Islam. Tapi sepanjang sejarah itu enggak, hanya sedikit saja dan jurus terakhir kalau sudah sampai main pedang. Kebanyakan mereka itu diantara pilihan 1 dan 2. Pilihan 1 masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam, kamu boleh masuk,
boleh hidup di bawah pemerintahan Islam, tapi kamu harus bayar upeti. Kalau tidak milih 1 dan 2, pilihannya yang terakhir tadi. Kamu punya pedang, kami punya pedang. Disitulah ayat-ayat Al-Anfal dan At-Taubah itu terjadi. Itu jurus terakhir. Sepanjang sejarah itu kebanyakan kalau dalam Islam ya sudah milih yang kedua, hidup di bawah pemerintahan Islam, tapi mereka tidak masuk Islam. Karena apa? Islam itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah di antara kalian ikatan-ikatan perjanjian di antara kalian, muslim atau muslim dengan kafir. Auqud. MOU itu harus dipenuhi dengan baik. Apa MOU-nya? Kami siap hidup di bawah pemerintahan Islam, tapi maaf kami tidak mau masuk Islam. Ya boleh silahkan, tapi syaratnya kamu harus bayar jizyah. Jizyah itu tidak akan kami makan, kata pemerintahan Islam, kata umat Islam, tapi akan kami simpan di Baitul Mal. Itu sebagai jaminan kamu masuk kelenteng, kamu ibadah dengan tenang di gereja kalian, kami jaga sepenuh hati 24 jam. Kamu berangkat ke pasar, tidak ada yang menyakiti. Kamu mau masuk sekolah, anak-anak kamu kami jaga tempat pendidikan kalian. Itulah Islam. Ya. Makanya sampai Nabi mengatakan, kata Nabi, man sabba dimmiyan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu fi sab'ina khadadin fi kulli khadakin bainas sama'i wal ardh. Apa tidak indah ayuhal ikhwah? Itu tidak akan terjadi pertumpahan darah, pasti karena melihat akhlaknya umat Islam, mereka banyak yang memilih masuk Islam. Kata Nabi, siapa saja yang menyakiti orang kafir dhimmi. Kafir dalam Islam itu kan ada kafir harbi yang memang harus sudah pantas diperangi, ya. Ada juga kafir dhimmi dan ada juga kafir dhimmi itu begini, ya. Ada kafir muahad, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang lebih memilih hidup di bawah pemerintahan Islam, tapi mereka bayar jizyah tadi, pajak, bukan pajak, upeti, jizyah sebagai jaminan kehidupan mereka, keamanan mereka. Ya, jadi dibayar 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua ada kafir muahad. Kafir muahad itu begini, pemerintahan Islam bikin kampus misalkan, tapi tidak ada ahli psikolog misalkan, ya, dosen yang membahas masalah urusan psikis. Akhirnya kita datangkan dari negara sebelah orang kafir, dia jadi dosen di situ. Mungkin dosen matematika atau dosen apa ya dibutuhkan di situ. Maka selama dia jadi dosen di bawah pemerintahan Islam, dia mendapatkan hak-hak hidupnya. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada yang mencela, menyakiti baik kafir dhimmi maupun kafir muahad, disakiti oleh orang Islam, maka orang Islam yang menyakiti orang kafir dhimmi yang punya perjanjian dengan umat Islam atau kafir muahad, maka umat Islam yang menyakitinya itu dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari 70 parit. 1 parit itu jauhnya antara langit dan bumi. Nah, itu Islam, ya. Makanya kalau buka-buka sejarah, banyak mereka itu di antara dua itu. Ketika ditanya, kenapa kamu lebih memilih di bawah pemerintahan Islam, padahal yang seideologi dengan kamu juga punya negara? Apa mereka katakan? Lebih adil dan lebih nyaman hidup di bawah pemerintahan Islam. Pemerintahan kami zalim. Nah, itulah Ubadah bin Somit dalam menawarkan Islam, tidak bisa dibeli. Hati-hati, ya. Tidak ada pilihan yang ketiga, cuma 2 pilihan. Ustaz, itu dalam surat Al-Baqarah gimana? Ayat 1 sampai 5 sifat orang mukmin. Ayat ke-6 dan ke-7 itu sifat orang kafir. Sekarang ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu orang munafik. Berarti ada 3 jalan. Jalan orang mukmin, jalan orang kafir, jalan orang munafik. Nah, itu jawabannya ada nanti dibaca dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai ayat 140. Dibaca. Tidak ada pilihan yang ketiga, pasti cuma 2. Nah, nanti terjawab. Dilihat dulu, biar nggak salah melangkah. Karena mau mengisahkan dua jalan ini.
pengusung kebatilan, pengusung kebenaran. Ya, kisahnya indah di sini. Coba dilihat. Menggelitik ayat itu, surat An-Nisa ayat 138 140. Ajib, Masya Allah. Ada nggak dalam Al-Quran antum surat An-Nisa? Kalau tidak ada, hati-hati Quran dari mana? Sudah ketemu? Baik, saya bacakan. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Masya Allah, kalimatnya lezat sekali. Ya. Kalimatnya basyir, sampaikanlah berita gembira, tapi kok berita gembiranya adzaban alima itu gimana? Siksaan yang sangat pedih. Mestinya berita gembira itu kan hal-hal yang enak, yang membahagiakan, ya, yang lezat. Gitu. Ini namanya lit taubih, kata para ulama tafsir, ya. Lit taubih, bentuk bahasa yang Allah sajikan sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang munafik. Jangan sampai munafik itu bahasa anak-anak sekarang. Munafik, ya, harus jelas. Kemana? Itu disuruh sama bapak, nggak takut malam-malam ke warung, ini sudah jam 9. Kata bapak, udah we la haula terus ke la haula wala quwata illa billah. Ingat udah terang kogan dan itu sampai la haula itu kan artinya tidak ada daya, jadi lemah. Lanjutkan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, jangan ragu, kata orang tua. Bilang apa orang tua kamu? Bapak saya bilang, udah kerjakan, udah pakai bismillah aja, bismillah itu beres. Bismillah apa? Enggak ada bismillah. Ada juga bismillahirrahmanirrahim. Tuntaskan. Ini munah, enggak ada munah dalam bahasa munafik. Sampaikanlah berita gembira kepada orang munafik itu, sungguh bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Nah, ya. Aneh berita gembira tapi berupa siksaan yang sangat pedih. Nah, aneh, Masya Allah. Ajib. Ini bahasa Al-Quran. Litaubih, cara Allah menghinakan seperti itu. Kamu lapar, makan. Di sana semuanya bala-balanya dari buri semua. Siapa orang-orang munafik yang Allah suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik tentang berita gembira yang sangat menyakitkan. Alladzina, yaitu orang-orang yattakhiduna, yang mereka selalu dalam hidupnya mengangkat siapa? Al-kafirina, orang-orang kafir. Dijadikan apa? Auliya'a, penolong-penolong, pemimpin-pemimpin, ya, tempat berlindung min dunil mukminin, selain orang-orang mukmin. Mereka mencari perhatian dari orang-orang kafir. Nah, ini namanya hari ini tidak ada makan siang gratis. Ayabtaguna indahumul izzata. Kata Allah, apakah mereka orang-orang munafik itu mengharapkan kemuliaan di sisi orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Ingatlah, sesungguhnya seluruh bentuk kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Makanya mintalah nilai terbaik dalam pandangan Allah. Minta kemuliaan di sisi Allah. Orang munafik minta kemuliaannya, ingin mendapatkan nilai terbaik di sisi orang-orang kafir. Lihat ayat 140. Adab kita dengan mereka orang-orang munafik. Wa qad nazzala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan alaikum, atas kalian, fil kitab, di dalam Al-Qur'an, kitab. Apa? Aturan, ya. Aturan hidup dengan mereka. An idza sami'tum, seandainya kamu wahai orang-orang beriman mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, diperolok-olokkan, dipermainkan, digeh-gehkeun, kata orang Sunda. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali kalian wahai orang beriman duduk-duduk bersama mereka orang-orang munafik yang suka mengingkari dan memperolok-olokkan ayat Allah itu. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka mau berbicara dengan tema yang lain, tidak dalam rangka mengingkari dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Baru kamu boleh duduk dengan mereka. Innakum idam mithluhum,
kalau kamu senang diam saja, duduk-duduk dengan mereka padahal mereka sedang memperolok-olokkan ayat Allah. Kalau begitu sungguh kamu itu sama saja satu frekuensi dengan mereka. Nah, barulah di situ dilihat stressing maknanya, ya. Tidak ada golongan yang ketiga. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 tentang orang munafik itu terjawab, ternyata mereka juga masuk pada golongan ayat ke-6 dan ke-7 dalam surat Al-Baqarah. Dikuatkan dengan ayat ini, Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina, mempersatukan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir di mana? Fi jahannama jami'a, disatukan, dibarengkan dalam neraka jahanam, jami'an, bersama-sama. Oh, baru terjawab. Berarti tidak ada jalan yang ketiga. Orang-orang munafik nifaq akbar dikategorikan sama dengan ayat 6 dan ayat yang ke-7 dalam surat Al-Baqarah. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya pada baik, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap saja mereka itu kafir, membangkang. Nah, ayat yang berapa ini? Baru 45 misalnya. Sudah setengah 10. Masya Allah. 21:30. Baik. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang diperbuat kepada orang-orang mukmin, ya, syuhudun, mereka menyaksikan apa yang diperbuatnya. Mereka senang melihat kaum muslimin disiksa oleh mereka. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka mengintimidasi, menyiksa orang mukmin, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah, Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha terpuji. Oh, begitu alasannya. Seseorang bertambah iman kepada Allah, bertambah besar ujiannya. Bertambah seorang mukmin itu ketergantungannya kepada Allah kuat, di sana ternyata ada satu golongan yang mereka kebakaran jenggot. Waduh, jelema eta diajak tidak mau. Ya sudah, kalau nggak mau digalang ya sudah digulung saja. Itu sudah sunatullah. Dibuka surat Al-Anfal. Ini bahasa Al-Quran, bahasa langit, ya, bukan bahasa makhluk. Surat Al-Anfal, surat keberapa Al-Anfal? Surat ke-8. Di dalam surat ke-8 ayat yang ke-30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu terus membikin tipu daya kepadamu wahai Muhammad. Apa saja? Satu, liyuth bituka, mereka terus berpikir bagaimana supaya kamu itu tertangkap kemudian dipenjarakan. Satu, Nabi Yusuf itu dipenjara, ya, karena terfitnah tapi tetap memegang kebenaran. Konsekuensinya sampai dipenjara. Oh, berarti Ustaz, orang yang dipenjara tidak selalu konotasinya negatif, ya. Ada orang yang terfitnah, biasa di dunia itu begitu. Tidak melakukan hal yang batil tapi difitnahkan, dibikin makar bagaimana supaya terkena delik salah. Nah, Nabi Yusuf terkena delik sehingga menjadi orang salah satu di antara penghuni jeruji. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara 2 kali karena terfitnah, pernah dipenjara 2 kali. Ibnu Taimiyah ini salah satu ulama besar yang melahirkan banyak murid. Ibnu Katsir nih kitabnya yang sedang kita kaji ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim juga termasuk muridnya beliau. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal murid-muridnya. Pernah satu ketika, yang paling indah itu kisah yang kedua ketika di penjaranya. Kalau yang pertama nanti kapan-kapan saya kisahkan, terlalu panjang kisahnya. Ingat ya, sering-seringlah membaca kisah-kisah yang tidak fiktif. Kisah apa? Kisah dalam Al-Quran, ya, dan perjalanan orang-orang soleh yang mengikuti jejak orang-orang yang mengikuti Al-Quran.
Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau ini pernah difitnah. Difitnah apa difitnah? Mana yang benar? Gimana Ustaz? Fitnah, fitnah. Orang yang mengatakan orang Sunda gak bisa bilang fa itu fitnah. Fitnah dalam Al-Quran itu maknanya dua. Fitnah bermakna syirik dan kufur. Ada fitnatun yang bermakna musibah. Sedangkan orang Sunda ataupun orang Indonesia yang sering menerjemahkan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, ada kalimat al-fitnatu akbaru minal qatli, itu sering diterjemahkan memfitnah orang lain mencuri, memfitnah orang lain berzina itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini salah kaprah apa salah kafrah? Dibaca lagi lah tafsirnya. Itu banyak yang ceramah begitu keliru, ya. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatli, al-fitnatu akbaru minal qatli itu sangat berkaitan dengan surat Al-Furqan. Ya. Dalam surat Al-Furqan itu di situ ada kalimat tentang sifat orang-orang ibadur rahman itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi. Yang ketiga wala yaznun. Itu baru benar. Kalau al-fitnah dikatakan memfitnah orang lain berzina, memfitnah orang lain mencuri, itu jauh lebih besar daripada pembunuhan. Bagaimana dengan surat Al-Furqan itu? Bahwasanya dosa yang paling besar secara berurutan itu kekufuran atau kemusyrikan, baru membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak, baru berzina. Jadi maknanya al-fitnatu akbaru minal qatli, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah di situ adalah kekufuran, dosa kufur, dosa musyrik itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dosa membunuh. Ya. Sedangkan justru memfitnah orang lain berzina, memfitnah orang lain mencuri itu lebih rendah dosanya daripada membunuh. Karena dosa membunuh itu dosa terbesar kedua setelah dosa syirik dan kufur. Itu namanya salah kafrah, ya, dalam menafsirkan ayat. Ya. Ayo alifah rahimakumullah. Ini liyuthbituka, mereka ingin memenjarakan kamu. Ibnu Taimiyah pernah ketika itu difitnah beliau oleh orang yang sama-sama satu trayek. Ini ustadz, ini kiai, ya, ini ajengan, ini ajengan. Orang berilmu. Makanya fitnah itu hati-hati, ya. Ada namanya penyakit ghil, ya, penyakit dengki. Kalau seseorang, kalau dibahasakan satu, dia kok payu ya, banyak orang dengar. Saya kalau ngisi tausiah kajian kok sedikit yang mendengar. Itu hati-hati, penyakit hati, penyakit hati. Ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah sebelum menceritakan itu, beliau pernah dibawa oleh muridnya untuk menyampaikan ilmu hadisnya dan hafalan hadisnya di wilayah bagian dari wilayah Islam Turkistan, dibawa ke sana. Itu ternyata rencana 4 bulan jadinya cuma 2 pekan, ya, atau beberapa malam. Muridnya peka, dia bilang, "Syekh, malam ini juga saya antarkan engkau ke Bukhara, ke tempatnya Imam Bukhari." Ya. Kaget tuh, kenapa nggak jadi sekian bulan? Nah, diceritakan. Di sini ada ulama juga, dengan kehadiran engkau, kemudian ulama setempat itu seperti kurang didengar. Khawatir ada celah setan mengganggu kesolehan ulama besar setempat di sini, yang bernama penyakit gil, penyakit dengki. Oh, Imam Bukhari orang cerdas, ya, orang yang pikirannya akhirat. Oh iya, kamu benar. Diantar malam itu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah pernah, karena kecerdasan beliau, ada orang yang merasa tersaingi, akhirnya membuat fitnah, ya, berdekat-dekat dengan orang yang punya kebijakan, penguasa masa. Dikatakan Ibnu Taimiyah khawarij, Ibnu Taimiyah sesat, kesimpulannya masuklah penjara, masuk ke madrasah Yusufiyah, madrasah tempat dulu Nabi Yusuf juga dipenjara. Nah, madrasah Yusufiyah itu penjara, di penjara.
Kemudian karena difitnah. Ingat ya, man hafarahu fatawaqa'a fiha. Ini ilmu kehidupan. Siapa saja orang yang menggali menggali lubang, suatu saat dia akan masuk ke dalamnya. Ya. Orang yang mengatakan kafir kepada orang yang tidak kafir, kalimat itu akan kembali kepada orang yang menyatakan kafir itu kembali. Kamu khawarij, suatu saat kembali kepada yang mengatakannya, karena yang dikatakan itu tidak punya sifat khawarij. Murji'ah, orang itu difitnah murji'ah, padahal sifat murji'ahnya tidak ada. Kamu ini pendusta, orang itu difitnah pendusta, padahal dia tidak ada sifat dusta, sifat munafik tidak ada. Itu suatu saat Allah akan kembalikan kepada dirinya. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ya, Ibnu Taimiyah itu kemudian karena penguasa ketika itu, seseorang yang dipenjara itu bisa keluar dengan dibayar. Murid-muridnya mengumpulkan uang, singkat cerita kemudian beliau bisa keluar. Al-Ikhwah rahimahullah, ada kisah. Ternyata ini skenario Allah SWT. Makanya jadi orang mukmin tidak ada yang rugi. Difitnah itu orang mukmin kalau tidak melakukan hal yang difitnahkan tidak rugi. Karena suatu saat dengan skenario Allah akan kembali kepada yang memfitnah. Akhirnya singkat riwayat, orang yang memfitnah, yang menjebloskan Ibnu Taimiyah ke dalam penjara ini, beliau ini, ulama ini ternyata punya hutang kepada algojonya, nggak dibayar. Kata orang Sunda, icuk core nyeri beheung sosok gitu. Paham dah ya? Mau bayar isuk deui, sore deui, bayar nggak bayar nyeri beheung sosok gitu. Karena pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu nggak bayar. Akhirnya kesel kan si asistennya tadi, algojonya kesel. Akhirnya dia jebloskan si ulama tadi ke dalam penjara. Kisah ini didengar oleh Ibnu Taimiyah, asbabnya. Kemudian sampailah kepada beliau. Katanya, wahai Ibnu Taimiyah, tahukah siapa yang menjadikan engkau masuk penjara? Tidak tahu. Ternyata orangnya sekarang man hafarahu fatawaqa'a fiha. Dia yang fitnahnya kembali kepada dia. Sekarang dia masuk penjara. Ibnu Taimiyah itu dijaga hatinya oleh Allah SWT. Kalau tahu ya, informasi itu tahu kepada Ibnu Taimiyah kalau yang memfitnah dia sekarang dia masuk penjara, terkena fitnah. Itu kalau menimpa ibu bapak seperti posisi Ibnu Taimiyah gimana komentar? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya cek aing oge, mata oge, ulah fitnah aing. Itu berarti hati kita masih busuk. Ibnu Taimiyah kata dia, huwa akhi wa ana akhuh. Dia saudara saya dan saya juga saudara dia. Padahal sudah pahit terfitnah. Ibnu Taimiyah mengumpulkan uang ya, kemudian tanya kepada algojonya, dia sampai kamu masukkan dijebloskan sama kamu ke penjara, emangnya dia punya hutang berapa? Kata Ibnu Taimiyah. Bla 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 sekian dibayar. Saya bayar. Tolong dia keluar. Sudah dibayar ya sudah. Akhirnya keluar dari penjara. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan kepada al-Bajuri, jangan pernah kamu ceritakan kalau yang bayar saya. Coba banyak sekali. Itu namanya tazkiyatun nufus ya. Bukan ilman saja tapi sampai amalan. Inilah tauhidul ilmi wa tauhidul amal, itu begitu praktek ya. Akhirnya ternyata Ibnu Taimiyah pas bilang begitu karena ketulusannya. Allah punya cara. Ada salah seorang di antara muridnya tuh dengar, wah ini baik sekali, harus tahu katanya orang. Dikasih tahu oleh muridnya itu. Kamu tahu nggak keluar dari penjara siapa yang mengeluarkan, yang membayar hutang-hutang kamu? Nggak tahu. Itulah namanya Ibnu Taimiyah. Kira-kira gimana perasaannya orang itu ya? Nangis itu ya. Begitulah cara Allah memberikan hidayah kepada ulama yang punya sifat gil tadi. Akhirnya dia temui Ibnu Taimiyah. Apa yang dia katakan kepada Ibnu Taimiyah? Hadal yaum ana aqtadi ilaika. Hari ini juga akan saya ikuti jejak langkah engkau. Akhirnya menjadi muridnya Ibnu Taimiyah. Itu namanya bahasa langit, Pak. Ya, hasil tarbiyah, tazkiyah, nufus tarbiyah. Makanya kalau habis kajian ini Bapak pulang masih benci kepada orang yang seperti
Seperti orang yang benci kepada Ibnu Taimiyah, harus kajian tafsirnya harus tuntas bertahun-tahun. Sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah yang akan datang hadisnya panjang. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Surat Al-Anfal ayat 30, haknya belum terpenuhi, saya tambahin sedikit. Liut bituka au yaqtuluka. Kalau enggak saya eksekusi, kata orang kafir. Au yukhriju. Kalau tidak dipenjara, dieksekusi, ya gara-gara kamu beriman kepada Allah, enggak mengikuti kebijakan kami Fir'aun pada setiap masanya. Maka yang ketiga pilihannya apa? Liyukhrijuka. Kami usir kamu dari tempat tinggal kamu. Bahasa sekarang, identitas kamu KTP-nya tidak berlaku lagi. Cari bumi yang lain. Nah, begitulah sunnatullah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.